Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Absrati Fatunisa, NBI 115190163. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem komunikasi di pedesaan. Apa sih sistem komunikasi itu? Sistem komunikasi adalah himpunan perangkat lunak dan keras yang dirancang untuk memberikan informasi dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Bagaimana sih sistem komunikasi di pedesaan? Pemerintah melalui Depkominfo mencanangkan 3 program internet di desa. Yang pertama, Desa Berdering, Desa Pinter, dan juga Pusat Pelayanan Internet Kecamatan. Maksud dari 3 program tersebut apa sih? Yang pertama, Desa Berdering dan juga Desa Pinter. Program ini merupakan perwujudan dan pelayanan umum Departemen Komunikasi dan Informasi yang bertujuan memberikan pemerataan pelayanan informasi kepada masyarakat, khususnya di daerah pedesaan. Sudah ada 32.000 desa yang dimasuki internet. Selanjutnya adalah Pusat Layanan Internet Kecamatan. Program ini dirancang agar masyarakat di daerah bisa mendapatkan informasi layaknya di perkotaan. Lalu, kenapa sih desa harus butuh internet? Yang pertama, menunjang kinerja sistem informasi desa. Desa bisa mengakses segala informasi mulai dari bidang pemerintahan, pertanian, peternakan, dan juga kesehatan. Yang kedua, sebagai transparansi anggaran desa. Dalam hal ini, pemerintah bisa memantau anggaran desa tersebut. Yang ketiga, media komunikasi desa. Pemerintah dengan mudah menyebarkan informasi penting terkini, misalnya pengumuman warga, peringatan dini, dan juga regulasi baru. Yang terakhir, untuk jualan online. Tak hanya di perkotaan saja yang bisa berjualan online. Kini, desa sudah berjualan online hanya bermodalkan handphone dan juga kuota internet. Ada gak sih tantangan pemerintah dalam membangun desa di internet? Tentu saja ada, karena sebagian masyarakat belum mengenal apa itu telekomunikasi zaman sekarang. Tantangan tersebut yang pertama adalah medan yang harus ditempuh. Desa terpencil biasanya memiliki medan yang sangat terjal. Dengan begitu, pemerintah dan juga relawan masih belum bisa menjangkau desa-desa tersebut. Yang kedua adalah jangkauan sinyal yang belum terpenuhi. Pemerintah menyediakan koneksi internet untuk 3T, terpencil, terdepan, dan juga terluar. Dalam hal ini, belum banyak desa yang terjangkau sinyal 4G, dan pemerintah hanya bisa menjangkau dan membangun sinyal 3G untuk mengakses internet bagi masyarakat desa. Selanjutnya adalah belum terjangkaunya listrik. Di tahun 2019, ada 13.000 desa yang belum terjangkau listrik sama sekali. Dalam hal ini, listrik membawa pengaruh penting dalam kehidupan masyarakat. Misalnya, pernah ada kasus di Indonesia mengalami pemadaman listrik total, sehingga semua sinyal operator hilang dan manusia atau masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa. Yang terakhir, kurang minatnya penduduk terhadap alat komunikasi zaman sekarang. Masyarakat desa lebih memilih untuk mendengarkan informasi dari radio, karena radio merupakan alat komunikasi yang sangat terjangkau dan mudah untuk didengarkan semua khalayak, mulai dari daerah pedesaan dan juga daerah perkotaan. Menurut buku karangan Nuruddin yang bertemakan sistem komunikasi di pedesaan, pada saat ini ada 3 media yang sangat penting dalam menyebarkan komunikasi di pedesaan. Yang pertama, koran masuk desa, yang kedua, media rakyat, dan yang ketiga, media tradisional. 3 media itu maksudnya apa sih? Lalu fungsinya apa aja? Yang pertama, media rakyat. Menurut Berrigan, tahun 1979, adaptasi media untuk digunakan oleh masyarakat yang bersangkutan apapun tujuan yang ditetapkan masyarakat tersebut. Fungsinya adalah memberikan saluran alternatif sebagai sarana bagi masyarakat untuk mengemukakan kebutuhan dan kepentingan mereka. Yang kedua, koran masuk desa. Dibangun pada bulan Februari 1980 atas saran gubernur dan juga kepala daerah yang bekerja sama dengan Serikat Pekerja Surat Kabar atau SPS dan Persatuan Wartawan Indonesia. Fungsinya adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai aspek-aspek pembangunan dan pembaruan. KMD ini tidak bertolak belakang dengan adat istiadat daerah tersebut.
Dan lembaga yang terkait adalah kantor kepala desa, lembaga pemberdayaan masyarakat. Hambatan-hambatan yang dilalui pemerintah dalam membangun KMD, yang pertama, masyarakat akan bergerak maju dari tradisional ke modern, sehingga semakin tinggi pendidikan mereka akan semakin pintar untuk memilih informasi dari media lain. Yang kedua adalah peran pemerintah yang sangat sedikit. Pembangunan KMD membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga masyarakat masih susah untuk diajak hidup konsumtif. Yang ketiga, masyarakat lebih menikmati KMD sebagai hiburan, padahal KMD lebih menitikberatkan untuk mendorong masyarakat maju, berpikir ke depan, dan merangsang untuk membangun daerahnya. Media dan seni tradisional. Membicarakan media tradisional tidak bisa dipisahkan dari seni tradisional, seperti prosa, teater, puisi rakyat, peribahasa rakyat, dan nyanyian rakyat. Menurut akulturasi seni, ketoprak, ludruk, wayang, dan sebagainya masih menggunakan alat-alat tradisional. Tapi di zaman era modern ini semua sudah berubah. Seni-seni tradisional itu bisa dinikmati melalui televisi dan masyarakat bisa melihat macam-macam seni budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Apa aja sih fungsi dari media tradisional? Menurut William R. Bascom, mengemukakan fungsi sebagai media tradisional antara lain. Yang pertama, sebagai sistem proyeksi. Yang kedua, sebagai pengetahuan atau penguat adat. Yang ketiga, sebagai sarana pendidikan. Dan yang keempat, sebagai alat paksaan agar masyarakat mematuhi norma-norma yang berlaku. Apa aja sih kelebihan media tradisional atau seni tradisional dibanding media lain? Yang pertama, ia tumbuh dan berkembang di masyarakat, sehingga menjadi cerminan perilaku masyarakat setempat. Yang kedua, media rakyat harus dinikmati dengan jenjang pengetahuan atau pendidikan tertentu, sifatnya tertulis, maka masyarakat harus memahami dan membacanya terlebih dahulu. Sedangkan media atau seni tradisional bisa dinikmati semua kalangan. Dan yang terakhir adalah seni tradisional sifatnya menghibur, sehingga lebih mudah mempengaruhi sikap masyarakat. Namun, seni atau media tradisional dalam perkembangannya juga ada hambatan loh. Apa aja? Yang pertama, sejalan dengan tingkat perkembangan masyarakat yang kian maju dan juga modern, ia akan terancam punah. Biasanya, orang-orang muda sudah tidak mau mewarisi budaya lokal dari nenek moyang dengan alasan gengsi. Yang kedua, peran pemerintah yang sangat kecil. Padahal dengan melestarikan budaya bisa mendapatkan keuntungan devisa negara. Yang ketiga, media massa yang kurang mau untuk mengekspos seni-seni tradisional. Sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.